Hello everyone, my name is Niputu Diana Kalestari and I'm from 6F class majoring English Language Education. Today, I'm gonna make an interpretation on a text which discusses about coherence as the topic. So without any further ado, let's get started and move to the text. So here is the text and let's start with the page number 151. Saat Anda membaca ulang kalimat yang telah Anda tulis, kalimat tersebut mungkin tampak tidak terstruktur dan tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Artinya, mereka mungkin tidak memperjelas hubungan antara ide-ide Anda. Misalnya, lihat pada contoh kalimat di bawah ini. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting. Satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Sementara, kalimat kedua mengambil gagasan latihan dalam kata berolahraga. Dan kalimat ketiga mengulangi frasa menurunkan berat badan. Ketiga kalimat tersebut tampaknya tidak cukup berhubungan. Mereka tidak memiliki kata atau frasa penghubung yang akan menjelaskan hubungan yang tepat antara berolahraga, menurunkan berat badan, dan makan lebih sedikit. Versi di bawah ini mencakup kata penghubung sebagai berikut. Banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Berolahraga itu penting, namun tetap saja satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Atau, banyak orang berolahraga setiap hari dan tidak pernah menurunkan berat badan. Tidak diragukan lagi, berolahraga itu penting, tetapi satu-satunya cara pasti untuk menurunkan berat badan adalah makan lebih sedikit. Now let's move to the next page, which is 152. Let's start with the first paragraph. Masing-masing versi kalimat yang direvisi ini lebih koheren daripada aslinya, karena kata penghubung seperti kata masih dan tidak diragukan lagi, tetapi menyebabkan perbedaan antara kedua pendekatan untuk menurunkan berat badan menjadi lebih eksplisit. Sebuah kalimat akan menjadi koheren ketika ide-idenya mengalir dengan lancar dari satu kalimat ke kalimat lainnya, sehingga pembaca dapat mengikuti alur pemikiran si penulis tanpa adanya gangguan. Ada 3 strategi kesesuaian utama untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya dalam paragraf dan melewati batas paragraf. Pertama, yaitu dengan menggunakan kata dan frasa penghubung. 2, mengacu kepada kata dan frasa sebelumnya dengan pengulangan melalui sinonim dan melalui kata ganti. Dan ketiga, menyusun kalimat ke dalam pola struktural, termasuk menyusun informasi lama dan baru dengan benar. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung. Kata penghubung. Kadang-kadang, hubungan logis antar kalimat begitu jelas, sehingga hubungan mereka tidak perlu ditandai dengan kata penghubung. Seperti pada contoh, kebanyakan orang-orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Hanya dalam beberapa minggu, mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam. Menambahkan kata penghubung seperti kata misalnya ke dalam contoh kalimat di atas mungkin tidak diperlukan. Kebanyakan orang dapat mempelajari dasar-dasar kerajinan yang rumit dengan cepat. Misalnya, dalam beberapa minggu saja, mereka bisa belajar mengukir, menenun, dan menyulam.
Tetapi jika hubungan antara dua kalimat tidak jelas, sebuah kata penghubung dapat menyediakan hubungan di antara keduanya. Hubungan spesifik antara kalimat menentukan kata penghubung mana yang bekerja dengan baik. Berikut beberapa kata penghubung umum untuk menunjukkan tipe hubungan tertentu. Yang pertama, kalimat kedua memberikan ilustrasi atau contoh. Contoh kata penghubung yang dapat digunakan yaitu pertama, demikian, misalnya untuk satu hal untuk mengilustrasikannya. Kedua, kalimat kedua menambahkan poin lain. Kata penghubung yang dapat digunakan antara lain dan, juga, kemudian, kedua, sama, untuk hal lain, lebih jauh, terlebih lagi, sebagai tambahan, serupa, berikutnya lagi, di atas segalanya, akhirnya. Ketiga, kalimat kedua menyatakan kembali, meringkas, atau menunjukkan hasil. Kata penghubung yang dapat digunakan yaitu pada kenyataannya, jadi, oleh karena itu, sebagai akibatnya, dengan kata lain. Lalu yang terakhir, kalimat kedua mengungkapkan sebuah kontras atau perbedaan. Kata penghubung yang dapat digunakan yaitu namun, tetap saja, meskipun demikian, sebaliknya, namun demikian, dan di sisi lain. Now let's move to the next page. Now we are on the page number 153. Sebagaimana Anda membaca paragraf berikutnya, putuskan sambungan mana dari daftar di atas yang paling cocok dengan bagian yang rumpang di bawah ini. Sebuah penjara harus berfungsi sebagai lembaga pemasyarakatan yang mana seorang narapidana diajarkan untuk menghadapi dunia luar. Penjara kita seringkali menyembunyikan lebih banyak kejahatan di balik tembok mereka daripada yang penjahat temukan di jalan. Untuk menandakan perbedaan antara seperti apa penjara seharusnya dan apa yang ada pada umumnya, Anda mungkin memilih penghubung yang mengekspresikan perbedaan, bagaimanapun atau namun. Kata penghubung mana yang akan Anda pilih untuk bagian kosong di paragraf berikut ini? Apa yang menjelaskan tren yang berkembang menuju keterlambatan melahirkan? Angka perceraian yang tinggi membuat pengantin baru berpikir dua kali untuk segera memulai keluarga mereka. Banyak pasangan muda ingin lebih aman secara finansial sebelum memiliki anak. Lebih banyak wanita yang sudah menikah lebih suka mencurahkan waktu untuk karir mereka sebelum melahirkan. Untuk bagian rumpang yang pertama, Anda mungkin telah memiliki kata penghubung pertama atau untuk suatu hal. Untuk yang kedua, Anda memilih kata penghubung selanjutnya atau untuk hal lain. Dan untuk yang terakhir, kata penghubung yang Anda gunakan adalah di atas segalanya atau akhirnya. Frasa penghubung. Dalam merevisi paragraf, terkadang Anda membutuhkan lebih dari sekadar kata penghubung biasa untuk mengisi celah di antara dua kalimat. Anda mungkin membutuhkan frasa yang lebih panjang, klausa, atau bahkan kalimat lengkap. Di paragraf berikutnya, misalnya, frasa transisi yang disisipkan sebelum kalimat terakhir menjelaskan hubungan antara batasan yang diberlakukan pada marijuana dan perintah federal untuk memeriksa kembali penggunaannya. Sejak berlakunya Undang-Undang Penggunaan Narkotika pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal.
Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat bahkan untuk tujuan medis. Pengadilan Federal telah memerintahkan pemeriksaan ulang ganja secara menyeluruh, termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menjadi, sejak berlakunya Undang-Undang Penggunaan Narkotika pada tahun 1970, ganja telah diklasifikasikan sebagai obat berbahaya. Kepemilikannya tunduk pada dakwaan kejahatan federal. Tindakan ini telah mencegah penggunaan obat, bahkan untuk penggunaan medis. Namun baru-baru ini, untuk mengevaluasi kembali posisi pemerintah, Pengadilan Federal telah memerintahkan studi menyeluruh tentang marijuana termasuk potensinya untuk penggunaan medis. Menggunakan referensi. Selain menggunakan kata dan frasa penghubung, Anda dapat menghubungkan kalimat dengan referensi ke kata atau frasa sebelumnya melalui pengulangan kata, sinonim, dan kata ganti. Poin pertama yaitu pengulangan kata. Cara termudah untuk mendapatkan koherensi melalui referensi adalah dengan mengulang satu kata penting atau beberapa kata penting dalam sebuah paragraf. Pengulangan sangat efektif jika menekankan pada gagasan pengontrol paragraf. Topik di paragraf berikutnya, seperti pada topik Kehilangan Misterius milik Agatha Christie, ditetapkan dalam dua kalimat pertama dengan kata-kata misteri, misterius, dan kehilangan. Pengulangan kata misteri dan penghilangan di kalimat terakhir tidak hanya membuat paragraf lebih koheren, tetapi juga memperkuat gagasan pengontrol sebagaimana dalam contoh berikut ini. Agatha Christie dikenal di dunia sebagai penulis cerita misteri, tapi tak satu pun dari kisah-kisah ini yang lebih misterius dari hilangnya dirinya sendiri. Gelombang keterkejutan mengguncang publik Inggris ketika pada bulan Desember 1926, surat kabar memberitakan bahwa Christie telah menghilang. Tidak sampai beberapa bulan kemudian, dia ditemukan, diduga menderita amnesia. Bekerja sebagai pengasuh di rumah bangsawan Yorkshire. Hingga hari ini, penggemarnya penasaran dengan misteri kepergiannya. Mengulangi kata kunci atau frasa seringkali membantu membuat keseluruhan tulisan serta satu paragraf menjadi lebih koheren. Coba ulangi di kalimat terakhir sebuah kata kunci atau frasa dari sebuah tulisan yang Anda gunakan dalam paragraf pembuka Anda, bahkan mungkin dalam kalimat pembuka. Selanjutnya, sinonim. Seperti halnya strategi yang berpotensi efektif, pengulangan langsung bisa menjadi membosankan jika digunakan secara berlebihan. Jadi, pertimbangkan untuk menggunakan jenis referensi kedua untuk menciptakan koherensi, yaitu dengan menggunakan kata sinonim. Artinya, cobalah mengganti satu kata dengan kata yang lain yang memiliki arti yang sama atau mirip. Pada contohnya, pengulangan kata sepeda yang berlebihan menjadi canggung dan tidak praktis. Jika Anda mengganti sinonim untuk kata-kata yang diulang, Anda dapat membuat bagian itu menjadi lebih menarik tanpa mengorbankan koherensinya. Lihatlah pada contoh di bawah ini. Kegiatan bersepeda di Amerika Serikat telah berkembang dengan cukup pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama membeli sepeda untuk diri mereka sendiri juga. Para eksekutif mengendarai sepeda ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang pinggiran menggunakan sepeda untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mall. Pelajar di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas
atas juga menganggap sepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati bersepeda untuk berolahraga. Menjadi kegiatan bersepeda di Amerika telah berkembang dengan cukup pesat. Sepeda dulu dijual kepada orang tua untuk anak-anak mereka. Sekarang, orang tua yang sama juga membeli sepeda untuk diri mereka sendiri. Para eksekutif mengendarai sepeda mereka ke tempat kerja agar terhindar dari kemacetan lalu lintas. Orang pinggiran telah menemukan cara untuk berbelanja tanpa harus bersaing mendapatkan tempat parkir di mal. Pelajar di perguruan tinggi dan sekolah menengah atas juga menganggap bersepeda sebagai alternatif yang ekonomis untuk mobil dan bus. Dan bahkan nenek dan kakek menikmati mengayuh sepeda untuk berolahraga. Seperti kata dan frasa yang diulang-ulang, sinonim dapat menjelaskan arti sebuah teks. Sepanjang paragraf berikutnya, misalnya, berbagai sinonim untuk bahaya menyatakan kembali dan memperkuat gagasan pengendali bahwa serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Serigala merah adalah spesies yang terancam punah. Jumlahnya telah menurun drastis, baik karena pembantaian disengaja yang disubsidi oleh pemerintah dan karena kerentanan serigala terhadap parasit usus yang mematikan. Dan sekarang spesies tersebut mungkin menghadapi kepunahan total karena kemampuannya untuk melakukan kawin silang dengan sepupu atau kerabat dekat yang jumlahnya jauh lebih banyak, yaitu sejenis coyote, yaitu sejenis anjing hutan. Jadi setelah bertahan dari yang terburuk yang bisa dilakukan oleh manusia dan cacing, serigala merah sekarang menghadapi apa yang mungkin menjadi pemusnahan terakhirnya dalam ancaman hilangnya gen pembeda kelompok mereka sendiri. Terkadang, sinonim dengan arti yang lebih luas merangkum satu atau lebih pernyataan sebelumnya. Pada bagian teks berikut, kata migrasi seperti itu digunakan sebagai sinonim ringkasan. Belut, paus, salmon, penyu, dan burung, dan bahkan lebah dan kupu-kupu melakukan perjalanan jauh. Kadang-kadang ribuan mil setiap tahun melewati daerah yang tidak bertanda untuk mencapai tempat pemijahan tertentu atau untuk mencari makanan atau ruang hidup. Sementara migrasi seperti itu telah diamati dan dicatat sejak zaman kuno, sains tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang bagaimana hewan bernavigasi.